Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya, yang pertama, uang sholat tarawih pada malam ke-6 sebesar Rp260.000. Jadi total keseluruhan uang sholat tarawih hingga saat ini sebesar Rp1.880.000. Adapun sumbangan kegiatan Ramadan dari jemaah total hingga saat ini sebesar Rp2.900.000. Pengumuman yang kedua, berhubung penceramah tarawih pada malam ini yang terjadwal berhalangan hadir, maka ceramah tarawih pada malam ini akan digantikan oleh Bapak Ustadz Rifai dengan judul ceramah meningkatkan keimanan di bulan Ramadan. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Kota Bantang. Pengumuman yang selanjutnya, imam tarawih pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Hamid dan yang bertugas sebagai Bilal adalah saudara Reza dan Pino. Pengumuman yang terakhir, jadwal imsak besok jatuh pada jam 4:44 dan maghrib jatuh pada jam 18:18. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Rifai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya cintai karena Allah, oke. Tadi kayaknya kurang semangat menjawab salamnya, atau mungkin yang saya masih loyo atau bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan kepada seluruh umatnya, seluruh sahabatnya, bahwasanya salam itu adalah doa. Jadi salam itu kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita semua menjawab, itu adalah doa kita dan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya menjawab salam sekali lagi, tolong dijawab dengan keras karena itu adalah doa bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita semua didengar langsung, diridhoi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya dari komunitas pendakwah keren KPK Zona Bontang. Ini KPK yang aman, bukan KPK yang selalu ngincar-ngincar orang korupsi itu. Ya, nah ini KPK yang aman, bisa didekati oleh pemerintah dan lain-lainnya. Nah, jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkatnya lah kita dapat dipertemukan di sini. Saya datang ke sini bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula junjungan kita, yakni kekasih Allah
Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru dari segala guru, pemimpin dari segala pemimpin, dan kekasih Allah langsung, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memberikan kultum atau ceramah singkat, sebelumnya saya mau tanya, di sini mubalik biasanya berapa jam untuk mengisi ceramah? 15 jam. Ampun betis saya ini. Ya, tenang aja Bapak Ibu sekalian, saya Ustadz yang suka yang singkat-singkat, jadi tidak terlalu panjang-panjang juga. 30 jam cukup. Oh. Ya insya Allah 10-15 menit ke depan saya akan memberikan materi yang insya Allah akan kita belajar sama-sama langsung di sini. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yaitu bulan mulia, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Banyak pahala yang Allah berikan kepada hamba yang menginginkan. Siang harinya kita berpuasa, menahan lapar juga dahaga. Malam harinya kita sholat tarawih, sholat witir, dan membaca Quran jangan sampai dilupakan. Jamaah sholat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, yang mana kita diperintahkan langsung untuk menjalankan salah satu rukunnya yang wajib kita imani, yaitu rukun berpuasa. Ada 5 rukun yang harus kita taati, yang harus kita pahami. Salah satunya adalah puasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang mana dalam Al-Quran Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang mana Allah katakan kepada kita semua bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di mana sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita percayai dan wajib kita laksanakan. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Nah, jadi jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini untuk mencari terus pahala. Tingkatkan terus pahala karena banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Yang saya singgungkan malam hari ini adalah kita akan meningkatkan iman dalam bulan suci Ramadan. Tidak usah jauh-jauh. Kita meningkatkan iman dengan cara sholat, membaca Al-Quran, menutup aurat, bersedekah dan lain-lain. Itu saja yang saya bahas. Ya, Pak, Bu, kalau kepanjangan tolong kode-kode saja. Tepuk tangan, batu-batu saja atau kasih kode aja. Ya, kalau kepanjangan. Tapi tenang aja, saya nggak sampai 10-15 menit aja paling lama itu. Jamaah salat Isya dan tarawih sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 peningkatan iman yang wajib kita jalankan. Tidak usah saya jauh-jauh pembahasannya, hanya 4 saja yang sering kita lupakan atau sering kita anggap sepele. Yang pertama, melaksanakan sholat. Di bulan Ramadan, melaksanakan sholat itu sangat penting sekali dan sangat banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Sholat fardu, sholat sunnah dan lain-lainnya. Kita mulai dari Isya misalnya, sholat Isya. Sebelum sholat Isya kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah, dan sholat setelah selesai itu sholat ba'diyah. Nah itu kita kerjakan, kemudian sholat Isya. Itu aja sudah kita dapatkan pahala yang banyak. Apalagi kita melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian masuk ke subuh. Sebelum ke subuh kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah hajat, sholat taubat, witir dan lain-lain. Itu aja sudah banyak pahala yang kita dapatkan.
Maka dari itu ayo kita sama-sama laksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Luangkan waktu kita sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat tinggi dengan melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Masuk ke subuh. Ini subuh ini betul-betul luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan, orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang melaksanakan sholat sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah subuh, dan melaksanakan sholat subuh. Itu orang paling kaya sudah itu. Nah, jadi lakukan, jangan sampai ditinggalkan. Maka dari itu di bulan ini kita wajib melaksanakan sebaik-baiknya mungkin untuk melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah, dan lain-lainnya. Setelah selesai subuh, sholat duha. Mau berapa rakaat terserah, 2, 4, 6, 8 terserah. Yang penting kita incar pahalanya. Karena Allah sangat senang kepada orang yang menginginkan pahala. Allah langsung merespon, oh ini hambaku nih. Dia sholat, dia ingin pahala. Dia ingin mencurahkan hatinya melalui sholat. Maka dari itu ayo kita sama-sama melaksanakan sholat dimanapun. Entah itu waktu apapun, kita laksanakan sholat. Karena itu sangat penting sekali. Jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang pertama, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat fardu, sholat wajib, ataupun sholat sunnah-sunnah lainnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai lupa kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman kita, yang mana itu adalah salah satu mukjizat terbesar dari baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran juga sangat menjadi petunjuk bagi kita. Maka dari itu sama-sama ayo kita sama-sama membaca terus Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan. Setelah selesai sholat, baca Al-Quran. Bayangkan saja, satu huruf saja sudah ada 7 kali lipat pahala yang kita dapatkan di bulan ini. Luar biasa sekali pahalanya itu. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Laksanakan membacakan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf aja kita baca sudah dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Shadaqallahul azim. Nah itu sudah pahala, itu didapatkan. Sudah pahala. Apalagi kalau kita membaca terus menerus. Dan usahakan bagaimanapun caranya di bulan ini perbanyaki hatamnya. Karena akan banyak sekali pahala yang kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan sholat fardu. Jangan sampai kita tinggalkan membaca ayat suci Al-Quran. Karena itu sangat penting sekali. Itu adalah petunjuk kita semua. Jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa menit ini? Lanjut. Kasih kode aja kalau kelamaan ya. Ya jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling sering kita anggap sepele dan itu bikin menurunkan iman kita, yakni seringnya kita membuka aurat kita sendiri. Nah, ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena ini meleset sedikit kita melihat dosa. Membuka sedikit dosa. Apalagi sampai merasakan sampai ke nafsu kita, itu dosa sudah itu. Nah ini harus kita kerjasama, bapak-bapak, ibu-ibu, harus saling kerjasama. Saya ingatkan sekali lagi, aurat laki-laki dan perempuan, laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah itu aurat laki-laki. Jadi ayo kita sama-sama, jangan sampai kita seenaknya membuka baju, main bola kesana kesini buka baju, kelihatan keteaknya, aduh, sangat kacau sekali sudah itu. Jangan lututnya kelihatan. Lutut itu Pak, Bu, sudah dosa sudah itu. Ini sering kita lakukan ini tanpa kita sadari. Keluar sedikit, sepele aja. Nah, nggak malu juga. Tapi itu sudah dosa yang kita dapatkan. Maka dari itu ingat sekali lagi, jangan sampai kita membuka aurat. Aurat laki-laki sekali lagi dari pusat sampai lutut, itu wajib ditutup. Wajib ditutup. Dan juga yang perempuan.
yang akhwatnya, yang wanitanya, cewek-ceweknya nih. Wanita itu sangat murni sekali, sangat sempurna sekali. Bahkan bidadari di sana, di surga itu sangat iri, sangat cemburu kepada wanita yang ada di muka bumi ini. Maka ayolah yang wanitanya, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang perempuan, saudari-saudariku, tutuplah auratnya. Auratnya perempuan itu, saya ingatkan aja, mungkin kalian juga sudah tahu, seluruh tubuh semua, semuanya seluruh tubuh itu aurat perempuan, kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan ada juga yang menganjurkan tutup sedikit segini di hidungnya, biasa disebut cadar itu. Tapi sekarang sudah banyak mencadar melalui masker. Ya, kita sama-sama doakan semoga kita terhindar dari semua penyakit-penyakit seperti corona ini. Amin. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ayolah kita sama-sama kerjasama. Kita laki-laki jaga mata, kalian yang perempuan jaga akhlak. Saya tadi dari Tanjung Laut nih ke sini nih. Saya buka pintu, ada motor metik lewat, motor Mio. Gonceng 2 perempuan loh. Kelihatan betisnya, Pak, dosa sudah ku dapat itu. Saya mau pergi ceramah, jangan sampai saya beleng di sini. Alhamdulillah sekarang tidak beleng. Karena itu sangat parah sekali. Makalah mari kita sama-sama bekerja sama. Kita laki-laki jaga mata, kalian perempuan jaga akhlak. Jadi ingat, aurat itu sangat penting sekali. Wajib menutupnya. Jangan sampai kita umbarkan, jangan sampai kita pamerkan. Karena sudah pasti resikonya sangat besar semua. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Itu tadi menutup aurat. Jadi sudah ada 3 untuk meningkatkan iman. Gak usah jauh-jauh saya bahas, itu aja dulu 3. Salat, membaca Al-Quran, dan menutup aurat. Yang keempat, yang terakhir sudah ini, yang paling terakhir, biar cepat kita rawit toh Pak. Ya, yang keempat, marilah kita sama-sama bersedekah. Karena ini senjata kita nantinya setelah kita masuk di alam kubur. Banyak itu orang yang sudah meninggal, sudah di luar pergi ke rahmatullah, di alam kubur itu pingin lagi hidup. Pingin lagi hidup. Dia selalu sholat, dia selalu membaca salawat, dia haji, dia umroh. Tapi pas ditanya, apa yang kamu berikan di dunia? Bingung dia, tidak ada yang diberikan. Nah, itu dia. Jadi kita harus perbanyak sedekah, 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 dan sedekah. Karena itu menjadi peluru bagi kita setelah kita masuk di alam kubur nanti. Karena banyak orang yang meninggal, pingin lagi hidup, pingin lagi hidup, bukan semata-mata untuk melaksanakan ibadah yang lain, tapi untuk bersedekah. Kita bersedekah, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, sudah mendapatkan pahala. Memberikan makan orang sahur, dapat pahala. Memberikan sumbangan ke masjid, dapat pahala. Memberikan sumbangan ke anak yatim piatu, dapat pahala. Memberikan sumbangan ke panti jompo, dapat pahala juga. Nah, jadi ayo perbanyaki sedekah. Dimanapun dan kapanpun, sedekah, sedekah, sedekah. Karena itu sangat penting sekali. Jamaah salat Isya dan tarawih sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 kunci tadi. Sebenarnya masih banyak sekali. Ada 4 kunci yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, tingkatkan sholat. Tingkatkan sholat. Entah itu sholat sunnah, sholat fardu atau yang lainnya. Kemudian baca terus Al-Quran. Karena ini kitab suci kita ini. 1 huruf saja sudah banyak pahala yang kita dapatkan. Kemudian tutup di aurat kita. Tutup. Karena itu sebagai perisai atau pelindung kita nantinya. Jangan hanya untuk pamer-pamer. Dan yang keempat, perbanyaki sedekah. Karena sedekah adalah sebagai peluru, sebagai tameng kita nanti di alam kubur. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang membatasi kita karena saya juga ada janjian ingin keluar nanti sekitar jam 9:30 nanti. Di sini saya bukan mengajari atau menggurui, di sini juga saya belajar. Biasanya saya itu basic saya bukan ceramah seperti ini. Biasanya saya mengisi seminar nasional tentang pendidikan, kewirausahaan, educational mentality, industri 4.0 dan lain-lain mengenai tentang public speaking. Biasanya saya seperti itu, entah itu ke kampus atau ke instansi sekolah-sekolah. Nah, sekarang saya diamanahkan untuk coba untuk melaksanakan salah satu ceramah agama. Sampaikan apa yang bisa kau sampaikan. Ingat, dimanapun usahakan kita harus berdakwah. Berdakwah bukan hanya sekedar berdiri depan untuk menyampaikan tausiah, tapi di luar sana sangat banyak sekali dakwah yang bisa kita laksanakan. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di awal-awal bulan suci Ramadan, tingkatkan terus pahala kita, tingkatkan terus keimanan kita dalam beribadah, tingkatkan terus tali silaturahmi kita agar kita mendapatkan pahala yang tinggi sekali, pahala yang sangat setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijamin masuk ke jannahnya Allah. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata mohon maaf, karena saya juga manusia jauh dari kata sempurna. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq billahi bisabil isaq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.